Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas cerita tentang seorang wanita yang berpikir dia sudah bertemu dengan pria yang tepat, namun malah harus kehilangan nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. All right. Well, I'll tell you what. Why don't we just start off by you just telling us what you have to say. Okay. I came down here to turn myself in. Okay. Because I killed Joy Risker. There's a location evidently where her body is. I'm not sure if I should answer that question at this time. All right. Well, we'll think about it and we'll go back to that. Okay. We'll go back to that. We got nothing but time. That may be something I want an attorney person to discuss. I don't know. Well, we'll get back. Joy Lynn Risker adalah seorang penduduk asli Michigan yang lahir pada tanggal 15 Juli 1978. Joy adalah anak tunggal dari pasangan Charles dan Gwendolyn Risker. Namun orang tuanya bercerai ketika usianya masih 9 tahun dan sejak itu Joy hanya tinggal dengan ibunya di San Diego. Sedangkan ayahnya kembali ke kampung halamannya di Detroit. Joy cukup dekat dengan ibunya dan berperan aktif dalam banyak kegiatan gereja lokal. Dan di sana dia bertemu dengan Sean Barclay Goff ketika dia berusia 16 tahun di gereja itu. Joy berada dalam kelompok pemuda di mana Sean menjadi seorang pendeta. Sean sendiri juga berteman dengan ibunya Joy dan saat itu dia adalah seorang pendeta muda yang sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sheila dan mempunyai 1 orang anak. Pada saat itu, Sean mulai tertarik dengan poligami yang diklaim didasarkan pada para leluhur di Perjanjian Lama. Hubungan Joy dan Sean ini memang tidak umum, namun nampaknya berhasil bagi mereka. Apalagi saat ibu Joy akhirnya menyetujui hubungan itu. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, Joy menikah dengan Sean saat usianya 19 tahun di musim panas tahun 1997. Kemudian Joy melahirkan putra pertamanya pada tahun 2000 dan putra keduanya di tahun 2002. Joy, Sean, dan Sheila tinggal bersama di rumah bergaya Spanyol sederhana dan selain suami, Sheila dan Joy juga berbagi tugas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah. Sheila dan Joy memiliki kepribadian yang berbeda. Sheila lebih pendiam dan penurut, sedangkan Joy lebih berani dan ceria. Sheila lebih suka untuk tinggal di rumah dan jarang pergi keluar dengan suaminya. Joy dengan kepribadian cerianya adalah istri yang lebih sering diajak suaminya keluar dan sering melakukan perjalanan romantis dan pergi makan malam di luar. Seiring pertambahan usia, Joy mulai berubah. Joy mulai menolak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Sean di dalam rumah. Dia sempat cerita ke teman-temannya kalau ingin bepergian ke Eropa dan ingin juga mau kembali bersekolah dan memulai karirnya sendiri. Tiba-tiba di akhir bulan September 2003, teman-temannya Joy mulai berhenti mendengar kabar darinya. Mereka menjadi khawatir dan mencoba menghubungi Sean untuk mencari informasi. Namun Sean menjawab kalau Joy telah meninggalkannya dan pergi ke Eropa. Sean mengatakan kalau Joy pergi meninggalkannya untuk pergi dengan pacar lamanya. Bahkan untuk mendukung klaim ini, Sean mengirimkan email berpura-pura menjadi Joy. Namun ada salah satu teman Joy yang tidak yakin dengan jawaban itu dan melaporkan kehilangan Joy pada tanggal 5 Oktober 2003. Polisi mulai menyelidiki dan menyadari kalau ponsel Joy tidak aktif mulai pukul 9:30 malam di tanggal 19 September. Polisi juga mengetahui kalau Joy tidak membawa pergi paspornya sehingga tidak mungkin dia bepergian ke luar negeri. Dalam wawancaranya, Sean mengakui kalau pada tanggal 19 September itu, Sheila dan anak-anak pergi untuk berakhir pekan. Sedangkan dia dan Joy makan malam bersama di sebuah hotel dan setelah pulang ke rumah mereka bertengkar. Dan setelah pertengkaran itu, Joy menaiki mobil dan pergi dengan seorang pria. Namun suatu hari Sean tiba-tiba muncul di Departemen Kepolisian San Diego dan di sana dia mengakui kalau telah menghabisi nyawanya Joy. Namun dengan mengatakan kalau itu hanyalah pembelaan diri saja.
Saat polisi menyebutkan apakah Joy dibunuh, Sean mengkoreksi menjadi terbunuh alias dia tidak mau disalahkan. Dan saat ditanya di mana tubuhnya Joy sekarang, dia tidak mau memberitahukan informasi itu tanpa kehadiran pengacara. Sean Goff didakwa atas pembunuhan dan polisi mulai mencari bukti yang bisa memberitahu mereka apa yang terjadi. Polisi hanya memiliki waktu 72 jam saja untuk mengumpulkan bukti. Penyelidik pun mendatangi rumah Sean untuk mencari bukti-bukti. Pihak berwenang menemukan percikan darah di kamar tidurnya Joy dan di kamar mandinya yang mengarah pada keyakinan kalau dia dihabisi nyawanya di dalam rumah itu. Polisi juga menemukan kalau Sean membeli pahat, gergaji tangan, palu, sekop, dan beberapa barang lainnya sekitar 1 minggu sebelum Joy menghilang. Dia mengklaim kalau itu semua untuk proyek perbaikan rumah. Tetapi Sheila mengatakan kalau Sean tidak memiliki kemampuan untuk bertukang. Sheila juga bersaksi kalau 2 hari setelah Joy menghilang, Sean mengatakan kepadanya kalau dia telah mengakhiri hubungannya dengan Joy dan Joy telah pergi dengan seorang pria lain. Sean juga meminta tolong kepada Sheila untuk membersihkan kamarnya Joy karena Joy melukai dirinya sendiri. Pihak berwenang meyakini kalau Sean menghabisi nyawanya Joy di malam tanggal 19 itu, kemudian memasukkan tubuhnya ke wadah dan berkendara dengan mobil sewaan selama 5 jam ke padang pasir tempat dia menguburkannya. Baru kemudian dia mengirimkan email yang berisi kalau Joy ingin keluar dari dunianya yang biasa dan mencoba hal-hal baru di luar sana. Dan Sean membalas email itu dengan mengucapkan maaf karena tidak bisa membuat Joy bahagia. Namun seorang ahli forensik komputer menemukan kalau email tersebut berasal dari komputer yang sama. Kemudian seorang teman Sean bersaksi kalau mereka pernah membahas satu plot potensial untuk film atau buku yang melibatkan pembunuhannya sempurna. Dan temannya Sean itu juga menyatakan bahwa beberapa minggu sebelum Joy menghilang, Sean pernah menyebutkan kalau dia ingin menyingkirkan dirinya. 3 bulan kemudian, 2 orang pendaki di gurun Maricopa County, Arizona menemukan tumpukan batu yang berbau seperti daging busuk di bawah pohon. Dan di bawah bebatuan itu ditemukan sisa-sisa manusia. Sisa manusia yang telah membusuk itu ditemukan pada tanggal 10 Januari 2004. Otopsi mengkonfirmasi kalau tubuh itu telah dilukai dengan senjata tajam sebanyak 12 kali di bagian dadanya. Juga menderita trauma benda tumpul di bagian wajahnya. Diperkirakan pelaku tidak ingin tubuh itu bisa diidentifikasi karena gigi dan ujung jarinya semuanya dihilangkan. Sehingga tidak ada sidik jari, tidak ada catatan gigi, dan sangat mungkin tidak ada DNA. Karena mendapatkan DNA dari sisa-sisa manusia yang membusuk sangatlah sulit. Namun tetap ahli forensik terus mencoba teknik lain untuk mengetahui identitas korban. Mereka menyatukan tulang tengkorak, menggunakan tanah liat untuk mengisi bagian yang hilang dan membuat ulang gigi. Dan akhirnya mereka mendapatkan satu sketsa dari wajah korban. Tetapi bulan demi bulan berlalu dan polisi tidak mengetahui siapakah orang di sketsa itu. Namun tiba-tiba ada salah satu anggota yang melihat gambar di brosur orang hilang dan mengingatkannya kepada sketsa itu. Sheriff menghubungi keluarganya untuk meminta DNA dan setelah 8 bulan sisa-sisa manusia itu berhasil diidentifikasi sebagai Joy Risker. Pada persidangan di tahun 2006, Sean mengatakan kalau telah membunuh Joy, namun mengatakan kalau itu adalah pembelaan diri saja. Dia mengatakan kalau dia tidak sengaja menikam Joy, tetapi kemudian mengulanginya lagi karena panik. Pihak berwenang meyakini saat itu Joy membuat marah Sean karena ingin mengakhiri hubungan mereka. Juri tidak yakin dengan kebenaran dari cerita Sean itu dan memutuskan kalau dia bersalah atas pembunuhan. Pada bulan September 2006, Sean divonis penjara seumur hidup dengan minimal hukuman 26 tahun. Sesuai catatan penjara, dia tetap dipenjara di penjara negara bagian di Coachella, California. Dan baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada bulan Desember 2024. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Nanti tulis ya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!